Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program The Best, The Bible Statement. Pada hari ini kita akan membedah suatu pertanyaan di mana apakah hukuman mati buat para koruptor bertentangan dengan firman Tuhan? Apakah memiskinkan koruptor beserta sampai keluarganya juga ikut dimiskinkan, apakah bertentangan dengan firman Tuhan? Nah, kita akan jawab karena firman Tuhan itu adalah firman yang selalu bisa menjawab semua pertanyaan di dalam dunia ini. Oleh karena itu, kita mau berpatokan kepada firman Tuhan. Jawabannya adalah tidak bertentangan selama para hakim dengan penuh ketulusan, dengan penuh kewibawaan, keadilan, dia menetapkan hukuman itu untuk para koruptor yang memang terbukti bersalah. Ada beberapa hal yang kita akan bahas di sini ya. Yang pertama ada peristiwa Akan. Peristiwa Akan di dalam Yosua 7 ayat 1 sampai 26. Di sini Yosua dan bangsa Israel itu berperang melawan kota Ai. Tapi mereka kalah, saudaraku. Nah, saat kalah itu Yosua menangis, ya, berdoa sama Tuhan. Tuhan, kenapa hal ini terjadi? Kenapa? Padahal Engkau janjikan kemenangan. Tetapi kenapa kok ini bisa sampai kalah? Tuhan menjawab, karena ada dosa di mana rakyatmu mengambil barang yang seharusnya itu tidak boleh diambil. Nah, Yosua bertanya kepada bangsa Israel, siapa yang di sini mengambil? Tidak ada yang ngaku, saudara. Akhirnya Yosua membawa undi itu. Di zaman dulu itu membuang undi itu untuk melihat atau untuk menilai jawaban Tuhan, ya. Kalau zaman sekarang bukan membuang undi, tapi kita berdoa kepada Tuhan. Ada Roh Kudus dalam hati kita yang memberi damai, ada firman Tuhan yang memberikan jawaban sehingga kita bisa menilai perkara itu benar atau salah. Nah, pas diundi, terus keluarga demi keluarga akan tidak mengaku sama sekali, sampai satu titik undi itu jatuh ke tangan Akan. Ketahuan basah, ketahuan. Ini Akan, benar gak kamu yang mengambil barang-barang yang harusnya ditumpas itu? Gak boleh diambil. Oh iya, saya ambil, saya korupsi itu di tenda saya. Dilihat, iya betul ada. Apa yang terjadi, saudaraku? Apa yang terjadi? Akan dan seluruh keluarganya itu dihukum mati. Kenapa? Karena istri dan anaknya itu bersekongkol atau sama-sama menikmati uang hasil korupsi. Oleh karena itu, memiskinkan koruptor sampai istri anaknya miskin total, tidak ada uang, itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena istri dan anaknya menikmati uang hasil korupsi. Masakan sih suami kita tiba-tiba biasanya penghasilan 5 juta, tiba-tiba bisa beli rumah mewah, bisa beli ini itu. Coba kita pikir dengan akal sehat. Apakah kita tidak tahu sebagai istri? Tentu saja tahu, tapi kita diam saja. Kita menikmati, oh ya enak ya, gak ketahuan ya. Oleh karena itu pantaslah jika dimiskinkan juga, bahkan dihukum mati. Cuman negara kita tidak seperti itu. Yang dihukum mati hanya koruptornya, tapi ditambahi dengan memiskinkan keluarga koruptor, itu tepat. Jadi ada dua kombinasi di sini. Menghukum mati koruptor, tiga kombinasi ya. Menghukum mati koruptor, mengembalikan semua aset yang dikorupsi, dan ditambah lagi memiskinkan keluarga inti koruptor. Itu harus dimiskinkan.
Bahkan saudara-saudara yang kena pencucian uang kalau ketahuan juga kena juga dan harus dimiskinkan juga. Hal ini akan menimbulkan efek jera yang begitu besar. Bayangkan jika kita korupsi, berapapun korupsinya, istri anak kita tiba-tiba miskin semua. Apakah nggak ada tanggung jawab moral? Oleh karena itu akan ada efek jera, saya yakin. Juga kalau ada yang dibilang kalau memiskinkan koruptor, kalau menghukum mati koruptor itu bertentangan dengan undang-undang hak asasi manusia. Tidak, karena firman Tuhan menjawab ini. Ini jawaban dari firman Tuhan. Nah, koruptor yang dihukum mati, ada yang bilang tidak akan membawa efek jera, masih ada korupsi juga. Paling tidak mengurangi jumlah koruptor, mengurangi pelaku koruptor. Berapa yang dihukum mati? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 100.000, 1 juta hukuman mati. Lama-lama juga akan jera juga. Apalagi 3 kombinasi yang saya ajukan: menghukum mati koruptor, merampas semua asetnya, dan memiskinkan keluarga koruptor. Poin kedua, Ulangan 24 ayat yang ke-16. Itu bercerita tentang, kita baca aja Ulangan 24 ayat yang ke-16 supaya kita paham. Ulangan 24 ayat 16 dikatakan begini: janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Semua ada hukuman tepat pada porsinya, kata Ulangan 24 ayat 16. Itu berlaku jika anak-anak atau keluarganya tidak ikut-ikutan, bahkan mereka menyalahkan. Efesus 5:11 kita baca. Jadi kalau kita istri, anak, kita tahu orang tua kita itu ada berbuat salah, korupsi, salahkan. Saya nggak mau makan uang haramnya papa, saya nggak mau makan. Gak apa-apa, saya makan nasi karak, gak apa-apa. Saya makan cuma nasi putih saja sama ikan, sama kecap, gak apa-apa, daripada saya makan uang haramnya bapak. Itu yang penting, kita harus tegas begitu. Ini dalam terjemahan lama. Dalam terjemahan lama saya bacakan Efesus 5:11. Dan janganlah kamu bersekutu dengan segala perbuatan gelap yang tiada berfaedah. Lihat di sini ya, jangan bersekutu, melainkan lebih baik menyalahkan dia, disalahkan. Bapak itu kalau gak bertobat, bapak bisa kena hukuman negara, juga hukuman dari Allah. Dosa besar itu, dosa besar. Nah itu salahkan, sehingga apa? Bahkan dilaporkan ke polisi, tidak apa-apa keluarganya. Sehingga apa? Tidak kena hukuman yang sama. Kalau itu korupsi, tahu kita nggak mau ikut-ikutan, ya sudah, hartanya dikembalikan semua. Istri anaknya tidak ikut-ikutan, itu tidak dimiskinkan, tidak apa-apa, karena benar-benar dijaga. Buktikan saja Pak, apakah saya ada makan uang hasil korupsi dari suami saya? Buktikan. Semua harta saya periksa, ini semua rekening, semua transaksi saya, tidak ada apapun yang saya sembunyikan. Tunjukkan ke polisi. Itu tidak perlu dimiskinkan. Tapi jika ikut menikmati, si anak biasanya sekolahnya di sekolah negeri yang murah, tiba-tiba bisa pergi ke sekolah negeri yang mahal, itu menikmati. Miskinkan. Nah, begitu ya. Poin ketiga, Kisah Rasul 5 ayat 1-10. Ini cerita tentang Ananias dan Safira. Di sini cerita Ananias dan Safira berjanji akan memberikan ini itu. Penjualan seluruh penjualan tanahnya, hasil penjualan tanahnya dipersembahkan. Janji ini ternyata tidak ditepati, maka malah berbohong. Nah si Petrus saat itu bertanya, Ananias, kenapa kamu mendustai Allah? Kamu gak usah janji pun gak apa-apa sebetulnya, tapi karena kamu janji, kamu gak tepati, Allah menghukum. Nah si Safira tiba-tiba datang, ditanya juga, gimana hasil uangnya, hasil penjualan tanahnya?
Si Safira juga bersekongkol di situ. Kalau bersekongkol, akhirnya dua-dua kena hukuman. Lihat, ini firman Tuhan. Firman Tuhan. Roma 13 ayat 4 dikatakan apa? Pemerintah itu menyandang pedang dari Tuhan. Untuk apa? Untuk menetapkan keadilan sosial. Sehingga tidak perlu merasa, lu ini melanggar hukum hak asasi manusia. Tidak. Ini kita baca Roma 13 ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, akan pemerintah. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi pemerintah harus tegas, adil. Bayangkan kalau dikorupsi kayak korupsi Pertamina begitu, ribuan triliun itu kurang ajar banget itu. Juga korupsi di perusahaan timah ratusan triliun cuman dihukum 6 tahun. Itu kan kurang ajar banget gitu. Harusnya itu hukuman mati, semua harta semuanya keluarganya dimiskinkan. Itu yang harus ditegaskan harusnya. Terus belum lagi kasus Jiwasraya, Asabri, itu uang pensiunan itu. Bayangkan itu yang dirugikan gimana. Juga korupsi bansos, itu gila betul itu. Korupsi bantuan sosial di tengah-tengah keadaan susah, rakyat dikorupsi. Itu kan pantas dihukum mati dan dimiskinkan. Tidak perlu, pemerintah tidak perlu takut dengan bertentangan dengan nilai-nilai agama. Tidak, saya sudah buktikan di sini tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Nah, kita baca 1 Samuel 3 ayat yang ke-13. 1 Samuel 3 ayat yang ke-13. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya. Bayangkan di sini, untuk selamanya. Ini Allah memberikan hukuman kepada Imam Eli dan keluarganya. Kenapa? Lihat, karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Lihat di sini ya, terjemahan lama dikatakan di sini. Karena pada masa kedua anaknya mendatangkan laknat, tiada pernah dipandangnya akan dia dengan muka masam. Jadi Imam Eli ini tahu anaknya ini berbuat kurang ajar, berbuat salah, berbuat dosa besar kepada Allah. Tapi Imam Eli tidak memarahi. Jadi Imam Eli bersekongkol. Oleh karena itu Allah menghukum keluarganya. Jadi saudaraku, kita tidak perlu bingung. Saya sangat berharap sekali melalui video ini undang-undang perampasan aset sampai dimiskinkan keluarga koruptor. Ayah, ibu, anak. Gak tahu lingkaran keluarga itu seperti apa. Apakah ayah, anak, ya. Terus ini misalnya saya punya ayah, bapak ibu, saya punya anak, ya, istri, juga saya punya cucu. Kalau perlu mungkin seperti itu. Jadi bapak saya, kakek saya mungkin ya, kalau perlu ya, kakek, bapak, saya, anak, dan cucu. Itu miskinkan semua. Nggak apa-apa Bapak Ibu, nggak apa-apa. Itu efek jerahnya besar. Wih, saya korupsi 1M tapi seluruh keluarga dimiskinkan. Ya efek jerah pasti ada lah. Nggak mungkin lah itu ya. Semua keluarga pasti wanti-wanti ya. Jangan korupsi. Nanti kalau korupsi mati kita semua. Ini miskin semua. Dan kamu sendiri dihukum mati. Nah itu ya. Saya harap ini cukup menjawab pertanyaan apakah bertentangan dengan hukum agama. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.